Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kegiatan uji komprehensif kali ini, saya akan mempresentasikan modul ajar saya dengan model TPACK yang saya pilih ada di materi kelas 6 ya, semester 1, yaitu pada materi Quran Surat Ad-Duha. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran yang saya pilih pada materi ini adalah dengan diskusi kelompok dan juga penugasan menggunakan Google Form yang diakses melalui gawai atau laptop, siswa dapat menunjukkan pesan pokok Quran Surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan ayat 11 dengan benar. Kemudian terkait dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, di sini ada 2 kriteria ketercapaian yang akan dicapai, di antaranya yaitu siswa menyebutkan dan menjelaskan pesan pokok kandungan Quran Surat Ad-Duha sesuai dengan materi pembelajaran yang tercantum pada buku pegangan. Yang kedua adalah siswa dapat mengerjakan latihan soal terkait dengan materi pesan pokok Quran Surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 11 dengan benar sesuai dengan kunci jawaban yang sudah saya buat. Kemudian, di sini saya juga mencantumkan beberapa pertanyaan pemantik sebelum saya memulai pembelajaran penyampaian materi Quran Surat Ad-Duha pada anak terkait dengan materi Quran Surat Ad-Duha. Terkait dengan kegiatan pembelajarannya, terdiri dari 3 langkah kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan yang diawali dengan salam pembuka, lalu kemudian saya juga mengaitkan pembelajaran pada minggu lalu dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada hari ini dengan mereview kembali materi yang saya sampaikan pada minggu sebelumnya, yakni siswa mengulang dengan membaca Quran Surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan ayat 11 secara bersama-sama. Yang kedua, terkait dengan kegiatan inti. Untuk kegiatan inti, terlebih dahulu saya menampilkan melalui PowerPoint dan juga di situ saya menampilkan beberapa video dan juga aplikasi pembelajaran terkait dengan materi Quran Surat Ad-Duha untuk membuat atau membangun pemahaman awal siswa terlebih dahulu sebelum siswa mulai masuk ke dalam kegiatan inti, yaitu berdiskusi kelompok. Lalu kemudian setelah saya menampilkan beberapa video pembelajaran terkait dengan materi Quran Surat Ad-Duha, saya meminta peserta didik untuk bergabung dengan masing-masing kelompoknya. Lalu kemudian setiap kelompok akan mencari dan juga mengeksplorasi materi Quran Surat Ad-Duha terkait dengan kandungan pokok Surat Ad-Duha ayat 1 sampai 11 yang bisa mereka temukan dari beberapa link video yang saya tampilkan melalui PowerPoint. Mereka bisa mengaksesnya melalui Chromebook yang sudah saya siapkan sebelumnya sebelum memulai pembelajaran. Kemudian setelah siswa setiap kelompok selesai untuk mengeksplorasi materi kandungan pokok Quran Surat Ad-Duha, mereka akan mempresentasikan setiap kelompok di depan kelas, menyampaikan kepada kelompok yang lain tentang materi yang mereka peroleh terkait dengan kandungan pokok Quran Surat Ad-Duha. Setelah mereka mempresentasikan di depan, saya selaku gurunya akan memberikan kesimpulan pada setiap kelompok terkait dengan penyampaian materi kandungan pokok Quran Surat Ad-Duha yang sudah setiap kelompok sampaikan di depan. Kemudian setelah itu memasuki kegiatan penutupnya, saya akan memberikan evaluasi terkait dengan kegiatan pada proses pembelajaran yang sebelumnya sudah berlangsung di kelas dengan memberikan kesimpulan secara keseluruhan terkait dengan materi serta menarik kesimpulan pesan pokok yang bisa anak-anak teladani dalam pembelajaran yang dikontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan saya memberikan penugasan kepada anak-anak melalui soal latihan yang bisa diakses melalui Google Form, di mana Google Form itu linknya sudah saya tampilkan di PowerPoint yang ditampilkan di depan kelas. Ya, cukup. Sebutkan teori-teori pembelajaran yang jenengan pahami, yang Ibu pahami apa?
Nggih, menurut pemahaman saya, teori pembelajaran yang saya ketahui ada 6. Yang pertama adalah teori kognitivisme, di situ teori kognitif, eee yang kedua adalah teori behaviorisme, terus kemudian teori konstruktivisme, teori konektivisme, teori humanistik, dan juga teori sosial kultural. Teori sosial kultural itu apa maksudnya? Kalau yang teori sosial itu di situ, napa nggih Pak, terkait dengan pembelajaran di situ bisa menarik, napa, menarik pembelajaran dengan mengkontekstualisasikan seperti mengambil dari sikap bagaimana kita memanusiakan manusia, terus kemudian dengan terkait dengan sikap-sikap sosial yang ada di lingkungan kita. Bedanya dengan teori humanistik. Bedanya dengan teori humanistik, hampir sama nggih Bapak, menurut pemahaman saya. Biasanya tanya saya itu. Ini metode jenengan model pembelajarannya pakai model apa ini? Model pembelajarannya dengan TPACK Bapak, TPACK itu nggih, singkatan apa? technological, pedagogical, dan content knowledge. Piye, gimana? TPACK adalah singkatan dari Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Lah A-nya gimana? Pripun A-nya Bapak? apa? Singkatan A-nya gimana? T-nya apa T? Technological, Masa teknologi itu? P-nya? Pedagogical, Nggak nganggo. A-nya? mboten ngertos A-nya Bapak. apa? Mboten C-nya? ngertos. Konten atau isi, K-nya apa? knowledge atau pengetahuan. Nah, nanti pakai istilah nggak tahu singkatannya ya. Langkah-langkahnya ada berapa TPACK itu? Atau gini, ciri khusus dari TPACK itu apa? Sintak Ciri dari khusus model TPACK. Sintak atau ciri khusus dari pembelajaran model TPACK adalah dengan melibatkan penggunaan teknologi di dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Nah, teknologinya apa? Teknologinya di sini saya menggunakan Chromebook atau laptop terkait dengan Google Form yang sudah saya buat untuk penugasan, saya juga bisa diakses dengan menggunakan gawai. Gawe itu apa tuh, Bu? HP Bapak. Gawe itu HP. G. Itu istilah dari mana? Eh, pernah nopo beberapa kali saya melihat dari nopo Pak modul yang sudah di sekolah beberapa kali saya lihat di buku juga ada kata-kata itu dan nopo maknanya seperti itu yang saya tahu Bapak. Eh, teknologinya tadi apa? Teknologinya dengan laptop, Bapak. Mm-mm. Dengan laptop, terus kemudian bisa dengan HP atau dengan Chromebook. Mm-mm. Nanti, Itu alatnya ya, alat G. teknologinya. Sekarang isi materinya tentang apa? Isi Ya. materinya tentang Mm. kandungan pokok dari Quran Surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan ayat 11. Nah, nggak maksud saya itu film, PowerPoint Oh, atau apa itu loh yang di G. itu. Untuk kontennya itu dari video terkait dengan materi pesan pokok Quran Surat Ad-Duha. Terus saya juga menggunakan PowerPoint dari aplikasi dengan Gamma. Terus kemudian di situ saya juga menggunakan Google Form untuk penugasan siswa. Nggih. Coba ini tujuan pembelajaran jenengan tentang apa ini? Rumusan tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran, nggih, tujuan pembelajaran saya adalah dengan diskusi kelompok dan penugasan menggunakan Google Form yang diakses melalui ada 6 nggih, Bapak. Apa itu? Yang aman, terus kemudian menganalisis, terus eh Menganalisis itu level berapa? mengaduhan Tanya, kandungan surat Ad-Duha itu apa saja? kandungan surat Ad-Duha itu diantaranya kita eh,
bisa menerapkan perilaku sabar untuk menghadapi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, sebisa mungkin membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan menghargai waktu pagi dengan melaksanakan kegiatan sholat duha. Ada berapa tuh Bu itu Kepripun Bapak? kandungannya itu? Kandungannya ada berapa? Kandungan dari Quran surat Ad-Duha nggih. Iya, Yang pertama ada pemahaman. ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Binasnya gimana tuh bacanya? Qul a'udzu birabbin nas. Ini, Wah, ini materi penguasaan materi. ya, Bu. Hah? Ada tanda tasjidnya di situ, Bapak. Apa? Maknanya tajwidnya apa?